Oke, balik lagi di channel Nexus Club, channel yang membahas atau sedikit edukasi ya, materi-materi edukasi trading, seputar trading, tentunya yang saya pahami, saya berikan ya. Karena kalau yang nggak saya pahami ya nggak saya berikan. Aduh anjir apa ya? Oke. Nah, untuk kesempatan kali ini, di video kali ini, saya mau coba menjawab dari teman kita nih. Ada yang bertanya di video yang kemarin. Bang Ricky Ahmad Official. Oke, Bang, yang jadi masalah untuk para newbie itu kita dapat info kenaikan atau penurunan. Nah, itu tuh terjadinya di mana atau seperti apa konfirmasi itu. Nah, jadi saya coba bantu menjawabnya dengan langsung praktek di market aja ya, biar lebih jelas. Oke. Biar lebih jelas langsung kalau saya jawab di komentarnya itu kayaknya nanti dia bingung untuk nggak ada gambarannya kan gitu kan ya. Jadi ini langsung aja di market. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Bang Ricky Ahmad Official, nanti langsung aja kita bahas ya. Oke, kita udah masuk ke marketnya. Terkait informasi yang kita dapat, lalu bagaimana sih menentukan konfirmasinya untuk kita open posisi gitu ya. Untuk pertanyaannya dari Bang siapa tadi? Ricky Ahmad. Oke, ntar ya Bang ya. Kita tunggu, ini candle karena tadi baru buka, jadi candlenya begini. Jadi saya mau pindahin dulu biar bener. Kita tetap di kripto aja lah ya. Yang kalau saya bilang karena dia bergerak terus, jadi lebih. Nah, kan ini yang baru yang benar. Karena kripto itu marketnya dia lebih apa ya? Kalau kata saya sih dia kan bergerak terus, so, jadi nggak banyak diem yang tiba-tiba langsung loncat atau apa ya? Atau bukan loncat ya, kayak langsung cep gitu ya. Anjing, malu banget apa sih? Ya apa anjing kok kayak nusuk-nusuk. Kayak aduh. Lanjut ya langsung ya. Nah, oke, kita tunggu karena ini udah lewat ya. Kita tunggu aja periode yang sekarang ya. Berikutnya. Buat teman-teman yang punya benak-benak apa sih namanya, punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan tapi bingung gitu ya, langsung aja. Maksudnya kalau menanyakan secara langsung biasanya sih ada juga ya orang yang bingung gitu ya, gimana sih cara ngomongnya. Nah, kalau mau nanya misalnya kalau ke saya ya, kalau mau ke saya boleh tuh di komentar, di kolom komentar di video-video saya juga pasti nanti insya Allah ya saya jawab, terus atau langsung ke Telegram juga boleh gitu ya. Oke, awal periode nih kita dapat kita sesuai tadi ya, kita ambil informasi yang di awal periode. Oke, nah ini di awal periode informasinya kemana Bang? Ke atas ya. Candle ini harus tahu dulu ya, harus tahu dulu informasi-informasi yang dibawa oleh satu buah candle itu gitu. Contoh yang ini kan ya, ini kan warna, anggaplah ini warna merah ya kan, bimbang ya atau pelemahan, dia informasinya ke atas karena sumbu atas dan sumbu bawah sama ya, sama nggak sih ya, kurang lebih sama sih. Kalau itu kalau saya mau udah cukup lah, itu mah sama aja gitu. Sebenarnya masih panjang bawah sedikit ya, tapi kurang lebih sama aja sih gitu. Maksudnya nggak usah dibikin ribet lah, cuma beberapa mili bedanya mah gitu, anggap aja udah sama gitu ya, kita bulatkan aja. Kecuali kalau kalau perbedaannya jauh banget, atasnya pendek bawah panjang, nah itu udah jelas kan gitu ya. Oke, informasi apa sih informasinya ini, kelihatan nggak sih kalau gini, soalnya di zoom malah balik lagi tuh kan. Lagi ini dulu ya. Nih, informasinya awal periodenya kan ke atas. Awal periode ke atas. Tapi dia baru membentuk sebuah resisten. Kita lihat dulu, tapi di sini ada support Bang di sini. Dan ternyata setelah awal periode tersebut, C1-nya informasinya ke atas, membentuk support baru. Sebelum menyentuh ini dia udah bikin support lagi di sini. Nah, di sini ini aduh. Kok ada sih? Kita tunggu satu candle lagi. Ini sebetulnya sudah langsung terkonfirmasi ya. Sudah langsung terkonfirmasi, tetapi untuk kekuatannya
atau perintahnya untuk kenaikannya belum lahir gitu ya. Kalau kata saya, karena di sini kan kecil, lebih kecil dari bodinya ya. Kan perintah itu dari bodinya. Bodinya masih kotak ya, si hijaunya. Nah, ini. Nih, baru lahir perintahnya. Dan ini sumbu yang terjadi di sini, sumbu yang terbentuk di sini ini kalau menurut saya sih, kalau cara gaya saya membacanya ini adalah bentuk dari penolakan support di bawah, dia udah mau turun. Nah, kayak gitu ya. Oke. Di sini ada ini udah yang lahir ternyata pelemahan kembali. Jadi konfirmasinya dibatalkan ya. Konfirmasinya dibatalkan untuk kenaikannya. Jadi kita mau OP kemana nih? Saya sell bang. Saya sell sampai akhir periode. Karena yang mendukung kenapa saya berani sell walaupun awal periodenya kenaikan, itu ya. Di sini juga ada support. Kenapa? Tapi di sini yang lahir konfirmasinya itu kekuatan atau perintah bayarnya itu belum ada atau belum terjadi. Dan tren yang mendukung untuk penurunan kembali atau tren ini sedang turun. Nah, ini kuat banget ya ketika semua yang di sini masih ambigu ya, ambigu. Kalau saya bilang sih ambigu ya, masih bimbang lah, masih mau naik mau turun, tapi ketika lahirnya konfirmasinya lemah untuk kenaikan atau bayarnya masih lemah, nah saya melihat pendukungnya mana sih yang paling kuat, yaitu tren. Nah, trennya lagi turun ya, gitu ya. Nah, benar nggak sih tuh? Nah, kayak gitu bang. Jadi konfirmasinya itu adalah support dan resisten. Nah, simpelnya kita dapat informasi misalkan kenaikan, kita yang kita bidik adalah mana sih titik support terdekat atau batas harga terendah yang paling dekat dengan candle yang sedang berjalan gitu. Nah, ketika kita udah dapat, tapi konfirmasinya di sini perintah atau kekuatan untuk bayarnya kan, karena informasi kenaikan kita dapat ya. Konfirmasinya ternyata lemah atau bayarnya belum kuat untuk naik. Itu tren lagi turun. Nah, akhirnya ini konfirmasinya menjadi berbanding terbalik dengan informasi di awal kayak gitu. Ya. Seperti itu. Wih, profit dong, ya kan? Ya, kayak gitu mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau misalkan mau cari contoh sampel informasi yang kita dapatnya misalkan kenaikan, lalu konfirmasinya untuk kenaikan juga, lalu kita harus buy, itu bisa dicek di video-video saya yang sebelumnya. Itu konfirmasi yang searah gitu kan. Yang searah itu sih lebih bagus ya. Tren lagi turun, informasinya penurunan awal periodenya, pendukungnya penurunan, konfirmasinya adalah resisten. Artinya dia udah mendukung untuk penurunan kembali. Kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi poinnya itu adalah konfirmasi itu lebih mantapnya itu ketika lahir di dalam periode tersebut support atau SNR-nya. SNR yang mendukung searah dengan awal periode. Itu lebih enak sih. Kalau yang searah itu lebih mantap sih. Nah, mudah-mudahan itu bisa paham ya, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya ada lagi dari Merdeka M Suta Muhammad Sut apa ya? Gak tau lah, nggak usah dipikirin. Oke, ini pertanyaannya. Izin Kapten untuk baca pola candle itu bahwa harga naik atau turun caranya bagaimana? Nah, ini sih nggak jauh beda ya dengan informasi. Lalu candle-candlenya membuat pola, di mana pola tersebut mendukung untuk mendukung si pembawaan informasinya tersebut, lalu terkonfirmasi lah gitu, kayak gitu ya. Nah, kita coba dibahas lagi langsung ke market juga ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Bang Merdeka tadi ya. Membaca pola candle
bahwa harga akan naik atau turun, caranya bagaimana? Oke. Lanjut. Jadi kita mau mengetahui, ya namanya teknik kan gak ada yang 100% ya. Mau strategi apapun gak ada yang 100%. Namanya juga market atau perdagangannya fluktual gitu loh. Jadi bisa naik, yang tiba-tiba bisa terjadi kenaikan, tiba-tiba ada penolakan atau perubahan harga gitu ya. Tapi kenapa kita harus belajar atau edukasi atau memahami ya? Walaupun itu hanya satu strategi, seenggaknya strategi yang kita pelajari itu bisa meminimalisirkan resiko untuk nggak lossnya gitu loh. Mengurangi resiko lah intinya gitu ya. Mengurangi resiko gamblingnya gitu, tebak-tebakan. Jadi mending kita belajar analisa. Ya mau gimana pun ya, kalau memang edukasi atau ilmu strategi yang kita pelajari itu nggak ada gunanya gitu ya, sampai detik ini nggak akan ada yang ngajarin, maksudnya itu akan punah sebelum sampai hari ini tuh itu udah nggak ada gitu yang ngajarin. Tapi sampai hari ini selalu ada yang memberikan edukasi. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar serius memahami itu udah pasti bisa ya mengurangi resiko ke lossnya gitu ya. Oke, pola candle, bagaimana kita bisa tahu harga akan naik atau turun? Kita bukan bisa tahu ya, tapi kita bisa menganalisa gitu. Untuk urusan dia benar sesuai dengan analisa atau enggaknya itu balik lagi ada beberapa faktornya. Pertama, perdagangan yang secara tiba-tiba berubah harganya, atau kitanya yang kurang teliti, gitu aja sih kata saya ya. Oke, pola candle. Jadi pola itu ya, dari artinya sendiri, pola itu kan sesuatu yang tersusun nih. Contohnya kayak berpola. Jadi apa ya, kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu aduh kamus jadi gini lah, kalau pola misalnya pola makan ya, berarti 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Atau misalkan pola apa namanya, step by stepnya gitu ya yang terjadi. Nah, untuk mengetahui harga ya kita harus bisa membaca informasi dan konfirmasi yang dibawa oleh candle per candle gitu. Lalu manakah yang akan terjadi itu, kenaikan atau penurunannya berdasarkan kalau pakai teknikal satu periode, otomatis yang kita pakai itu adalah patokan awalnya atau bayangan awalnya yang kita ambil adalah awal periode misalkan gitu ya. Simpelnya gini, kalau saya awal periode kita dapat kenaikan nih, dapat kenaikan, berarti saya udah siap untuk open buy dong ya kan. Open buy kalau gimana sih itu biasanya, open buy gitu, udah persiapannya open buy. Ini anggap ini belum lahir ya, kita dapat awal periodenya kenaikan nih ya kan, berarti udah siap untuk open buy. Saya perhatikan langsung, saya cek kan ya, sama kayak tadi saya cek supportnya di mana, ternyata jauh, anggaplah ini jauh ya, karena kan lagi turun ya, malah saya kalau geser-geser ya malas. Pokoknya intinya kalau mau nyari sendiri pasti di belakang ada support gitu aja. Nih informasi kenaikan, supportnya mana kita tandai, anggaplah di sini ada nih, ada supportnya di sini misalnya, set di belakang tapi jauh, support global. Nah, ketika lahir ini saya perhatikan tes pola pertama, maksudnya dia mendukung nggak, set akan membentuk pola seperti apa dalam satu periode ini gitu. Apakah dia terkonfirmasi untuk kenaikannya berdasarkan awal periodenya atau enggak. Nah, ketika lahir ini, saya lihat ternyata informasinya apa bang, lemah naik nih, sumbunya kecil ya di bawah ya, karena kan kalau candle merah berarti membacanya mengikuti body ya, kecil berarti informasinya lemah naik. Nah, ternyata informasi tersebut masih belum belum ada pendukung untuk menjalankannya. Belum ada pendukung untuk kenaikannya, untuk menjalankan si informasi tersebut. Nah, ini dia turun dulu nih kan, tren juga lagi turun ya. Di sini ada resisten, dia turun dulu. Nah, ketika lahir ini, oh ini lahir buyer nih, hijau kan. Tetapi buyer tersebut lihat bodinya bang,
perintahnya lemah lemah kali ya. Anjay, lemah kali bos. Pokoknya lemah gitu, intinya dia lemah. Nah, dari pola tersebut berarti dia tidak mengikuti atau tidak berjalan dengan baik untuk kenaikannya tersebut, karena di sini bayarnya masih lemah, ya kan? Nah, ketika lahir ini, set, kita tunggu lagi kan, kita belum OP ya, kita masih pakai berpatokan atau kita masih pegang nih, kalau ini akan ada terjadi kenaikan, gitu kan? Kita masih pegang ini tetap, tapi ternyata terjadi ini juga lemah naik, artinya turun, bayarnya nggak mampu ya, nggak mampu, belum kuat. Akhirnya kan kita tunggu dulu nih, kita masih antusias dong ya, masih masih berpikiran positif kalau kenaikannya pasti akan terjadi berdasarkan awal periode tadi informasinya. Oke, kita tunggu dah, ya kan? Siapa tahu candle berikutnya adalah informasi kenaikan, tapi ini udah masuk wilayah konfirmasi. Nah, disinilah kita harus bisa pinter-pinter menentukannya. Nah, ternyata informasi yang lahir di candle berikutnya adalah nih kenaikan. Tetapi perintahnya bukan untuk buyer, bukan untuk kenaikan. Makanya kita nggak bisa open posisi di sini. Bisa aja sih. Cuman satu ya, kenapa saya bilang nggak bisa, untuk menghindari resiko. Sekali lagi resiko ya. Untuk menghindari resiko. Kebetulan memang hijau di sini. Kita kalau open posisi di sini kita baik, bisa profit. Cuman kenapa saya nggak, kalau saya pribadi saya nggak akan OP di sini. Kenapa? Karena lihat di sini ada dia baru saja membentuk sebuah resisten, walaupun informasinya kenaikan. Tapi di sini antara candle-candle ini perintah untuk buyer atau si buyernya itu kekuatannya belum lahir gitu. Makanya saya nggak mau, walaupun hanya ini baru informasi loh ya, bukan untuk kekuatan untuk dia harga akan naiknya belum ada gitu. Dia baru informasi aja gitu. Konfirmasi untuk kenaikannya belum ada. Nah, ketika lahir di sini, set, satu lagi kan berarti candle yang ini yang kita tunggu. Nah, polanya sudah terbentuk. Kenaikan, oke, polanya untuk menginformasikan akan ada kenaikan. Ternyata kenaikannya dari tadi yang lahir dia tidak kuat. Akhirnya ketika lahir ini, lalu ini ada resisten yang di sini yang baru saja terjadi, ini buyer tidak mampu menembus resisten ini, ya saya sell di sini baru bang, karena ini udah candle terakhir ya di akhir periode, saya sell di sini pasti, kayak gitu ya. Itu untuk jawaban dari pertanyaannya Bang Merdeka. Kalau kurang puas, aja kurang puas, nambah bayar ya enggak? Nah, anjing malu. Oke, kalau kurang puas ya. Ya tanya, maksudnya apa sih yang kurang jelas, nanti di komentar lagi, nanti biar siapa tahu saya ada kesempatan untuk jawab lagi melalui video-video berikutnya ya. Atau misalkan masih kurang puas juga, di Telegram juga boleh langsung ditanyakan aja, atau kasih abang, misalkan abang trading atau praktek, terus nanti di screenshot kirim ke saya, atau misalkan bang mau nanya ini kayak gini tapi kasih screenshot, jadi biar saya bisa menjelaskan gitu loh ya. Oke, kayak gitu. Oke, jadi seperti itu aja untuk kesempatan kali ini. Yang lainnya yang ingin bertanya nggak usah ragu, di kolom komentar udah pasti nanti saya jawab ya, udah pasti saya jawab. Kalau karena sekarang kan masih sedikit ya, jadi masih saya bisa jawab satu-satu gitu kan. Tapi kalau mungkin udah banyak mungkin ya, anjir ngarep. Nggak, maksudnya kalau udah banyak gitu ya, udah banyak kan otomatis saya pilih-pilih lah yang kira-kiranya belum dijelaskan di video-video saya berikutnya. Pertanyaan-pertanyaannya itu benar-benar belum saya jelaskan gitu ya, belum ada gitu di video saya, mungkin baru gitu saya pilih-pilih pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Tapi kalau sekarang nih ya, siapapun yang bertanya, insya Allah pasti saya jawab dengan langsung praktek di video-video berikutnya ya. Oke, thank you yang udah subscribe juga ya, yang belum subscribe bebas lah ya. Jangan lupa juga ya untuk tetap hati-hati ya, kan namanya trading itu resiko tinggi, high risk high return. Jadi ya pinter-pinter lah menjaga manajemennya ya. Tuh, oke.
Nah, untuk pembahasan manajemen mungkin ada di berikutnya lah ya. Kalau ada kesempatan nanti saya bikinin video bagaimana cara manajemen saya atau seperti apa gitu ya. Oke, seperti itu aja. Thank you untuk semuanya yang udah nonton juga. Terima kasih. Kalau yang mau share juga boleh ya, boleh sih. Gak usah. Jangan di-share di grup keluarga sih tapi ya. Nanti alah apa wah, udah pokoknya gitu aja. Thank you yang udah nonton. Makasih, saya Knox pamit untuk diri dulu and keep profit.